Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Khana fi din jazakumullah wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan yang kedua dari sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Di mana pada pembahasan yang pertama, bagian yang pertama telah kita bahas dari sebab-sebab atau amalan-amalan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka dan menjadikan pelakunya itu kekal di dalamnya. Dan ini adalah sebab-sebab yang kufur. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab yang atau dari amalan-amalan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka namun tidak kekal di dalamnya. Dan ini lebih bersifat maksiat. Kalau kemarin sudah kita bahas dari amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu kekal di neraka. Kemudian berikut ini insyaallah ta'ala kita bahas yang kedua. Meskipun dua-duanya juga tentunya berbahaya. Karena tentunya kita tidak menginginkan untuk bagaimana merasakan siksa api neraka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksaannya serta dijaga dari hal-hal yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dunal khulud, yani tidak sampai kekal di dalamnya, adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada bapak ibu, yani dengan berbagai bentuk memutuskan apa yang semestinya disambung oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya dari berbakti atau juga dari menyambung hubungan keluarga. Maka ketika ini diputus atau kemudian melakukan hal-hal yang itu menyakitkan, baik itu berupa perkataan atau dengan perbuatan, maka ini masuk dalam uququl walidain. Yang kita hendaknya juga hati-hati karena ini adalah kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bakti kepada orang kedua orang tua adalah kedua setelah tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan baik itu juga kepada kita dan juga orang sebelum kita Bani Israel juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, yang pertama untuk agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula pada kita. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika telah sampai usia lanjut keduanya atau salah satunya, maka jangan sekali-kali mengatakan uff. Jangan menghardiknya dan hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Hendaknya santun, waqfid lahum janahal dhul, hendaknya bersikap santun. Waqfid yang direndahkanlah lahuma untuk keduanya janahal dhul, sayap kerendahan. Bahasanya dengan sayap, merendahkan sayap artinya sikap yang santun. Minar rahmah, dari kasih sayang. Dan mendoakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah Rabbirhamhum, ya Allah sayangilah kepada keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku sejak kecil.
Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wasiatnya Luqmanul Hakim, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkurli, hendaknya bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Wa liwalidayka, kedua orang tuamu. Dan Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih mengatakan, thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah telah haramkan bagi mereka surga. Yang pertama mudminul khamr, orang yang kecanduan dengan khamr. Yang kedua al-aqli walidai, wal aqli walidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga dayyuth, alladhi yuqirrul khubtha fi ahlihi. Dayyuth adalah kepala rumah tangga yang menetapkan, mengikrarkan keburukan-keburukan pada keluarganya. Ini yang pertama dari sebab-sebab yang akan menjadikan seorang itu masuk ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qati'atur rahim, memutuskan hubungan keluarga, memutuskan silaturahim, memutuskan kerabatnya, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad membawakan banyak riwayat berkaitan dengan silaturahim, keutamaan-keutamannya. Demikian pula berkaitan dengan bahayanya qati'atur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Dan sifat orang-orang beriman, sifat ahlul jannah, mereka selalu menyambungnya, sebagaimana disebutkan di surat Ar-Ra'd dan yang lainnya. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal. Mereka adalah orang-orang senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah keluarga. Ini. Dan ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam jannah qati', ini qati'ur rahim, ini orang yang memutuskan keluarga. Artinya ini adalah dosa-dosa besar karena diancam masuk ke dalam neraka. Dan Nabi SAW mengatakan innar rahim qamat, rahim itu bangkit. Faqalatillah, kemudian mengatakan hadza maqamul aid bik minal qati'ah. Ini adalah tempat kedudukan orang yang berlindung diri kepadamu dari memutuskan silaturahim. Qala na'am, katakan iya. Amaturdin an asila man wasala, kata Allah, apakah engkau tidak rela untuk aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala, maka dia mengatakan tentu. Qala fadzalika lak, maka itu adalah untukmu. Kemudian Nabi SAW bacakan satu ayat di surat Muhammad, fala saytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum an in tawallaitum, maka apabila kalian berpaling maka kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan kalau berbuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, kalian akan memutuskan hubungan keluarga-keluarga kalian. Artinya di sini adalah satu mangkobah, satu keutamaan bagi orang yang menyambung hubungan keluarga, Allah akan menyambungnya. Ketika kita menyambung hubungan keluarga, maka Allah akan menyambung hubungannya dengan kita. Namun sebaliknya, ketika kita memutuskan keluarga, maka Allah pun juga akan memutuskan hubungannya dengan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah diputus hubungannya dengan Allah, apa yang dihadapkan? Apa yang dibanggakan? Dan apa yang diinginkan dari kehidupan dunia ini? Kalau seorang hamba itu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka
Ini hal yang menjadi renungan bagi kita. Meskipun mungkin kondisi dan keadaan keluarga terkadang juga berbeda-beda. Ada orang-orang yang terkadang kita sambung, namun juga angin-anginan, mungkin basa-basi. Di sisi yang lain memutus atau memberikan balasan yang terkadang kurang mengenakan pada kita. Kita sambung, namun juga dia memutus. Maka dalam keadaan seperti ini pun juga tetap diperintahkan untuk tetap kita menyambung hubungan keluarga. Dan ini terjadi. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya kerabat yang aku selalu menyambung mereka, tapi mereka memutuskanku. Dan aku selalu berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka, namun mereka sebaliknya berbuat buruk kepadaku. Aku berusaha untuk santun kepada mereka, namun mereka malah membodohiku. Maka kata Nabi SAW, in kunta kama qult faka'annama tusifuhumul mal. Jika keadaannya memang seperti apa yang kamu katakan, seperti itu, maka seakan engkau menaburkan kepada mereka pasirnya atau tanah keringnya. Ya. Ini amal ini adalah abu, ya, abu bekas pembakaran yang panas ini. Maka ini kata Nabi SAW. Dan kemudian pada riwayat yang lain dikatakan, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, akan memenangkanmu selagi engkau berbuat demikian. Maka meskipun mungkin kita mendapat seperti itu, tetap kita berusaha untuk menyambungnya. Kalau mereka memutuskan, kita tetap menyambungnya. Maka ini adalah akhir kesudahannya, insya Allah adalah suatu hal yang terpuji. Tidak ada ruginya, tidak ada kerugian. Syukur kemudian Allah Subhanahu wa taala malah membukakan hati mereka. Atau kalau tetap mereka seperti itu pun juga, insya Allah kita tidak ada ruginya. Allah akan menolong kita, Allah akan membela kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga dari sebab amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka namun tidak kekal adalah makan riba. Dan berkaitan dengan masalah riba, ini adalah bencana besar, bencana, dan bahkan mungkin melebihi corona, ya. Bencananya melebihi wabah corona, karena para pelakunya ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan-siksaannya juga berat. Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam semuanya menunjukkan siksaan yang berat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengibarkan bendera perang. Dari awal ayat, satu halaman penuh sebelum akhir di surat Al-Baqarah. Orang yang makan riba dikatakan seperti orang yang kesetanan, kejinan. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kena mas, keranjingan kesetanan. Dan memang demikian. Orang makan riba ini kayak orang setanan. Ya. Pikir aja seperti itu terus, dunia dan dunia. Dia kayak orang mabuk. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dikibarkan bendera perang.
Kemudian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Atau juga dalam ayat-ayat juga diancam dengan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat itu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqun nara. Takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa ati'ullah rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman bagi orang-orang yang kembali kepada riba setelah tahu, setelah sampai kepadanya mau'izah, setelah tahu sampai kepadanya ilmu tentang haramnya riba, bahayanya riba. Ini juga bisa diancam dengan neraka yang kekal. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW sangatlah banyak berkaitan dengan bahayanya riba ini. Untuk itu mari, karena sekarang ini adalah dikatakan mimma ta'umu bil balwa, bencana yang hampir merajalela di mana-mana, yang banyak kaum muslimin itu tidak nyadar berhubungan dengan masalah riba, dan juga khususnya sekarang dengan muamalah kontemporer yang seakan itu menguntungkan, seakan itu adalah menjaga privasi harta kita dan juga menjaga, namun hakikatnya adalah penuh dengan riba. Banyak muamalah seperti itu. Atau bank-bank yang katanya syariah yang terkadang ini sebagian masih dengan transaksinya masih sama bentuknya dengan konvensional ribawi, hanya mungkin ditutup dengan nama yang mungkin lebih syar'i. Maka ini jangan terkecoh dengan nama, tapi lihat bagaimana bentuk-bentuk transaksi, bentuk-bentuk muamalahnya, dan sesuaikan dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Ini masuk atau tidak? Ada juga yang menawarkan seakan adalah menguntungkan ketika kita invest misalkan, maka itu langsung diukur dengan emas, ya. Itu tidak akan ada rugi karena emas ini kan seperti itu, ya. Seakan dari satu sisi adalah menggiurkan sekali, namun sisi yang lain adalah transaksi ribawi. Kita nabung deposit, katanya langsung terlihat di situ emas, ya. Namanya jual beli emas ini kan harus qabd, ya, ada kaidahnya sendiri. Dan ini kemudian ketika itu diukur dengan emas, ada nilai emasnya. Oh, ini sekian gram, emasnya mana? Ada emasnya atau sekedar nilai emas saja? Maka ini hal-hal yang mesti kita perhatikan, ya. Ini. Maka ini urusan riba sangat banyak, sangat kompleks sekali untuk sekarang ini. Dan Nabi SAW mengingatkan ketika Fathu Makkah dari permasalahan ini. Kemudian yang keempat adalah makan harta anak yatim, laki ataupun perempuan, dan main-main dengan harta mereka. Maka ini sama dengan menyia-nyiakan anak yatim, dan ini mendustakan agama. Dan Allah mengatakan innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman, sungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan kezaliman, innama yakuluna fi butunihim nara, maka tiada lain apa yang masuk di mereka makan itu dalam perut mereka itu adalah api. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka.
Anak yatim ini, orang yang ditinggal mati oleh bapaknya yang menghidupinya. Enggak boleh untuk main-main dengan harta mereka. Kemudian yang kelima, saksi palsu, syahadatuz zur. Khususnya pada saat-saat seperti kita sekarang sedang berpuasa, ini adalah yang dilarang, di mana ini termasuk yang akan menjadikan seseorang puasanya tidak akan bernilai. Allah tidak butuh. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, omongan yang dusta, sumpah yang palsu, ya, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadamu syahidiz zur hatta yujibullahu lahun nar." Tidak akan bisa bergeser, tidak akan bisa beranjak telapak kaki orang yang mengucapkan janji atau sumpah palsu, kesaksian yang palsu. Hatta yujibullahu lahun nar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuknya neraka. Jadi menetapkan untuknya neraka. Ini syahadatuz zur, saksi palsu. Yang berikan kesaksian dengan mungkin dengan apa yang tidak dia saksikan, sebenarnya dia tidak mengetahui atau dia tidak saksikan, seakan dia tahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan berkaitan dengan sumpah palsu, dengan sumpah atau dengan kesaksian ini, ya, adalah dalam hadis Rasulullah mengatakan pada salah seorang mengatakan, "Tara syams," kamu lihat itu matahari? Kata sahabat tadi, iya. Maka dia mengatakan, "Ala mitliha fashhad auda." Maka di atas seperti ini, seperti matahari di siang bolong yang jelas, maka berikan kesaksian. Atau kalau tidak, tinggalkan. Ini kesaksian ini benar-benar kesaksian, melihat, tahu. Dan apalah apa yang sekarang dikatakan dengan saksi ahli, padahal nggak tahu, nggak ngerti perkaranya, nggak tahu. Dikatakan saksi ahli hanya karena memang dia ahli, mungkin dalam satu, kemudian dijadikan sebagai ahli. Nasallallahu alaihi wasallam. Berat. Karena Nabi yang mengatakan hala mitli syams, artinya betul-betul melihat. Maka ini kesaksian yang palsu akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah riswah, yakni suap dalam masalah hukum. Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Rashi yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka, ya. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Dan ini tentunya adalah berkaitan ketika ada tafsir dalam masalah ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Yang kalau itu berkaitan dengan untuk kita mendapatkan hak kita, dan kita tidak bisa mendapatkan hak kita itu kecuali harus dengan seperti itu, membayar atau memberikan sesuatu misalkan, dan itu tidak menjatuhkan orang lain, maka ini tidak masuk dalam riswah. Yang memberi enggak masalah, tapi yang menerima maka ini yang bermasalah. Contoh seperti misalkan buat KTP.
buat KTP atau mau bayar pajak misalkan, kita mau bayar kok repot-repot banget gitu misalkan. Wis, nah, berapa sih? Kasih misalkan supaya cepat selesai, cepat jadi gitu loh. Untuk kita mendapatkan, dan itu tidak merugikan orang lain untuk mendapatkan hak kita, maka ini tidak mengapa. Tapi yang memberi, yang menerima, ini tetap yang mendapatkan dosa. Adapun yang memberi, maka ini adalah untuk mendapatkan hak, mendapatkan haknya. Kemudian yang ketujuh adalah sumpah palsu, atau yang dikatakan dengan al-yaminul ghumus. Al-yaminul ghumus dikatakan dengan yaminul ghumus karena al-ghumus itu artinya menjadikan tenggelam, ya. Yang bersumpah itu tenggelam ke dalam dosa, yang kemudian akan ditenggelamkan ke dalam neraka, maka dikatakan al-yaminul ghumus, sumpah palsu ini. Hadisnya Al-Harits bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haji wada di antara dua jumrah, berarti di Mina. Mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di antara dua jumrah. Beliau mengatakan man iqtata'a mala akhihi biyaminin fajirah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memutus atau mengambil harta saudaranya dengan sumpah yang fajir, sumpah yang jahat, maka dipersilahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipersilahkan untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Liyuballighu syahidukum ghaibakum. Dan beliau mengatakan hendaknya yang hadir, yang mendengar, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ya. Yang berikutnya, yang kedelapan, yang ketujuh, yang kedelapan adalah memutuskan hukum di antara manusia dengan tanpa ilmu, atau memutuskannya dengan jahat atau dengan tidak adil, condong kepada salah satunya. Maka ini kalau sudah urusan mahkamah, mestinya adalah kedua belah pihak. Maka kalau urusan misalkan urusan mahkamah, urusan perseteruan seseorang dengan yang lainnya, maka ini harus dibedakan, ya. Tidak bisa untuk kemudian diputuskan sepihak, ya. Maka dalam hal ini harus kedua belah pihak. Terkadang misalkan mendapatkan curhatan dari seorang istri, mengeluhkan istrinya begini, suaminya begini bagaimana. Maka ini jangan didengar dulu sampai kemudian mendengar dari pihak yang kedua, apakah benar atau tidak. Artinya sampai detail permasalahannya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-qudatu thalatha. Qadi, hakim itu ada tiga orang, tiga kelompok. Wahidun fil jannah wa thnani fin nar. Satu di surga, yang dua ini di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah, adapun yang ada di surga, farajulun arafal haqq wa qadha bih. Seorang yang tahu kebenaran dan memutuskannya dengan fakta kebenaran yang ada. Yang kedua, warajulun arafal haqq fajara fil hukmi. Yang kedua, seorang yang dia tahu kebenaran kemudian fajir. Artinya berbuat jahat dalam hukumnya.
fahuwa finnar, maka ini yang di neraka. Yang ketiga, rajulun qada linnas ala jahal, seorang yang memutuskan hukum kepada manusia yang dibangun pada kebodohannya, fahuwa finnar, maka ini juga di neraka. Kemudian yang kesembilan, sebab yang kesembilan adalah al-ghish, membuat tipu daya, ngapusi kepada rakyat, kepada pembeli misalkan, atau kepada siapapun yang masuk dalam ghish. Ya. Maka ini juga masuk dalam berbagai hal, ya, yang itu berkaitan masalah muamalah. Maka ini untuk kita adalah senantiasa memperbaiki dalam muamalah. Demikian pula kepada para penguasa, orang yang diberikan kekuasaan. Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yastara'ihillahu 'ala ra'iyah." Tidak ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya riayah, ra'iyah, punya rakyat, punya anak buah, ya. Yamutu yauma yamut, maka kemudian dia mati di hari ketika dia mati, wa huwa ghashin, dalam keadaan dia ghasyash, dalam keadaan dia menipu kepada rakyatnya, menipu kepada anak buahnya, ya. Wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya jannah. Ya. Maka ini umum, kekuasaan baik sebagai kepala negara atau jajarannya di pemerintahan, atau bahkan sampai lingkup keluarga, seorang suami misalkan yang juga berbuat ghasyash kepada anak istrinya, mengelabui, menipu kepada anak istrinya, maka ini juga dalam ancaman ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai suami, demikian pula sebagai istri. Karena masing-masing punya job sendiri. Maka ini pentingnya untuk ta'awun, kerjasama yang baik, bisa memanage keluarga dengan baik, bisa saling menopang, saling menambal, ya, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kemudian sebab yang ke-10 adalah menggambar dari barang-barang yang bernyawa, menggambar yang bernyawa. Maka ini juga yang akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Baik itu nyali dawatul arwah, manusia, binatang, ya. Dan Nabi SAW, bagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, kullu musawwirin finnar, semua tukang gambar itu di neraka. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan, akan dituntut, dijadikan untuknya setiap gambar yang dia gambar dituntut untuk memberi nafas. Fa tu'adzibuhu bi jahannam, kemudian dia disiksa dalam jahannam. Artinya yang dibuatnya patung-patungnya misalkan seperti itu, maka ini yang menyebabkan pembuatnya itu adalah masuk ke dalam neraka. Dalam riwayatnya Bukhari, Rasulullah mengatakan, man sawwara suratan, siapa yang menggambar dengan satu gambar, fa inna Allah mu'adzib, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, hatta yanfakhu fiha ar-ruh, sampai ditiupkan dari gambar-gambar itu ruh. Walaysa binafikhin fiha, dan dia tidak mungkin untuk bisa melakukan itu.
Ini dari menggambar, dan ini juga termasuk dari mimma ta'umbil balwa. Orang menganggap enteng masalah ini. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11 adalah apa yang sabit diriwayatkan dari Harithah bin Wahab radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku kabarkan pada kalian dengan penduduk neraka? Maka beliau mengatakan, kullu utullin jawadin mustakbir. Utul, jawad, mustakbir. Kullu utul, ini yang pasti akan masuk ke dalam neraka adalah al-utul yang pertama. Ini sangat pemarah, orang yang sangat marah, yang tidak mau melembutkan hatinya kepada kebenaran dan juga kepada manusia. Artinya ketika mungkin dia nesu gini ada kesalahan sampai kemudian dijelaskan yang benar seperti ini dan ini sudah maaf, sudah misalkan, tetap dia ngeyel. Maka ini jur'ah. Yani menolak kebenaran dan juga tidak mau ngalah, tidak mau tunduk, tidak mau santun kepada manusia. Menganggap dirinya adalah tarafu', menganggap dirinya lebih mulia dari manusia yang ada, dan menganggap pendapatnya itu yang paling benar. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah akan menyebabkan bencana besar. Yang ke-12, memakai perabotan-perabotan dari emas atau perak. Memakai perabotan dari emas atau perak, baik untuk makan ataupun minum. Bahayanya apa? Dan ini juga untuk laki dan perempuan sama saja. Bejana perabotan yang terbuat dari emas. Maka dalilnya Rasulullah SAW mengatakan dari hadisnya Ummu Salamah, Rasulullah mengatakan, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dari perabotan yang terbuat dari perak, innama tujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka sungguhnya dia itu menggelegaknya, ngumepke apa yang di dalam perut ya dari api jahannam. Pada riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga Rasulullah mengatakan, innal ladzi yaqulu aw yashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, sungguhnya orang-orang yang makan dan minum dari tempat perabotannya yang terbuat dari emas atau perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka sungguhnya dia yang menggelegak, yang mendidih di dalam perutnya itu adalah api neraka jahannam. Maka ini yang mesti kita waspadai ya. Hati-hati dari sebab-sebab yang kemudian akan menyeret kita ke dalam jahannam. Nas'alullah salamatan afiyah. Maka tentunya bagaimana untuk kita mengamalkan sebab-sebab yang menjauhkan kita dari tempat-tempat atau dari perbuatan yang akan menyebabkan masuk dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk senantiasa kita muhasabah, dunia itu penuh dengan kenikmatan ini, namun juga cepat hilang. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi tsabat, istiqamah di atas kebenaran sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jatah hidup kita habis. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang yang baik-baik dari kaum mukminin mukminat ya.
Maka ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara yang akan menyeret kita ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalikal qadirun wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.